Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Jet, jelas endang voltrik Sujatno SPD MSI, channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno. Mari untuk berikutnya di sini Mr. Jet akan memaparkan proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, dalam pembahasan ini yaitu kita akan membahas beberapa poin, yaitu tentang penggolongan materi, nah tentang SPU sistem periodik unsur, berikutnya lambang, nama, jenis dan notasi unsur, berikutnya PDPA, partikel dasar penyusun unsur, kemudian isotop, isobar, isoton, isoelektron. Yang berikutnya adalah atom, ion, molekul, dan senyawa. Berikutnya jumlah molekul dan jumlah atom penyusunnya. Nah, kita akan menginjak episode berikutnya yaitu persamaan reaksi. Dan lebih penting lagi, dengan persamaan reaksi ini kita harus bisa menyetarakan persamaan reaksi. Ya, yang terakhir adalah latihan penyetaraan persamaan reaksi. Dengan mengetahui persamaan reaksi ini, maka kita nanti akan tahu bahwa reaksi-reaksi tersebut itu nanti sesuai dengan kimia hijau tidak. Ya, ada yang sesuai dengan kimia hijau, ada yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau yang telah saya uraikan pada YouTube sebelumnya. Oke. Ini merupakan dasar mengetahui tentang kimia, ya. Kita akan tahu kimia hijau, tapi kalau kimianya itu belum mengetahui dasar-dasarnya, maka percuma. Maka ini dasar-dasarnya dulu, bahwa itu ada reaksi, itu sebenarnya apa, penyetaraan sebenarnya apa, ya. Itu harus didasari dengan penggolongan materi, SPU dan seterusnya ini. Oke, mari kita satu persatu kita kupas, ya. Semoga peserta didik yang mengikuti YouTube ini nanti bisa termotivasi dan bermakna dalam mempelajari kimia untuk tahap-tahap berikutnya, ya. Yang pertama yaitu penggolongan materi. Nah, penggolongan materi, ya, jadi materi atau benda, ya, atau zat dalam ini, ya. Kalau dalam fisika biasanya materi benda biasanya. Materi, benda atau zat itu terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Nah, sedangkan zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, unsur itu terbagi menjadi 4. Ada unsur logam, unsur non logam, unsur semi logam, dan unsur radioaktif. Nah, partikel terkecil penyusun unsur, ya, itu adalah atom. Nah, kemudian kalau senyawa itu terbagi dua, yaitu berdasarkan asalnya dan berdasarkan jenis ikatannya. Berdasarkan asalnya maka ada dua, yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Kalau senyawa anorganik itu berasal dari benda mati, kalau senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup, ya. Berdasarkan jenis ikatannya, maka di situ senyawa ada senyawa ion karena berikatan ion, dan senyawa kovalen karena berikatan kovalen. Kalau tadi unsur itu partikel terkecil penyusunnya adalah atom, maka senyawa adalah partikel terkecilnya adalah molekul. Dan nanti untuk lebih lanjutnya kita akan mengenal campuran. Campuran itu ada 3 jenis, yaitu apa? Larutan, koloid, dan suspensi. Contohnya dalam gambar-gambar ini, foto-foto ini. Nah, ini pertama adalah, itu adalah aluminium itu termasuk unsur aluminium. Nah, aluminium termasuk ini unsur logam, logam aluminium itu. Dan di dalamnya terdapat jutaan bahkan triliunan atom-atom logam, atom-atom aluminium, ya. Berikutnya yang di bawahnya itu kabel listrik, ya. Kabel itu di dalamnya itu ada
logam namanya logam tembaga itu, yang warnanya kekuning-kuningan tuh. Nah, ini kuning kemerahan ya. Itu logam tembaga. Logam tembaga pada kabel itu juga merupakan unsur logam. Ya, unsur logam. Dan di dalamnya unsur tembaga itu terdapat atom-atom tembaga itu yang dilambangkan dengan Cu. Ya, tadi kalau besi itu Fe, ferum. Cu itu cuprum. Nah, ini gambar konstruksi bangunan ya. Di situ yaitu apa? Untuk membuat beton-beton itu dalamnya ada tulang-tulang berupa besi ini. Nah, ini berupa besi. Oh, maaf. Ya. Nah, ini maaf ya. Oke, di sini berarti ada besi nih. Nah, besi. Besi juga merupakan unsur logam. Ya. Unsur logam, dan di dalamnya terdapat jutaan bahkan triliunan atom-atom Fe. Ya, atom besi ferum. Nah, ini merupakan berikutnya unsur seng, Zn ya, unsur seng. Ya, unsur logam juga, logam seng. Nah, ini di dalam tabung ini ada unsur nitrogen, unsur non logam. Ya, unsur non logam, nitrogen. Dilambangkan dengan N tadi. Kalau seng itu Zn, zinkum. Kemudian di dalam tabung ini nih, dalam botol ini terdapat oksigen. Ya, ini digunakan untuk orang-orang yang terkena penyakit biasanya asma ya, oksigen. Nah, itu. Kemudian berikutnya ini dalam arang ini nih, arang kayu ya, itu terdapat karbon, unsur karbon, unsur non logam, oksigen non logam. Kemudian nitrogen juga non logam, arang juga non logam. Itu. Nah, ini di dalam tabung yang besar ini ada gas hidrogen, juga unsur hidrogen. Nah, tadi antara unsur-unsur hidrogen juga unsur non logam. Ya. Nah, dari benda-benda ini, unsur-unsur ini yang mengandung atom-atom ya, itu kalau bergabung sesama dengan unsur yang jenis lainnya nanti itu membentuk senyawa. Contohnya di sini adalah ini air ya. Air itu H2O. Jadi air itu tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, itu air. Ya, air merupakan apa? Senyawa. Ya, merupakan molekul. Ya, senyawa. Tentunya air itu senyawanya apa? Senyawa kovalen. Karena pada air itu berikatan kovalen. Ciri-ciri berikatan kovalen di situ H itu non logam, hidrogen non logam, O juga non logam. Kalau sesama unsur non logam berikatan membentuk senyawa kovalen, ya, hidrogen dan oksigen. Nah, ini juga berikutnya ini ada contoh lagi urea. Urea di situ ada 1 atom C ya, berikatan dengan 1 atom O, berikatan dengan 2 atom N, dan di situ ada 4 atom hidrogen. Nah, itu jadi sesama unsur nanti bisa membentuk suatu molekul ya, sesama unsur itu, sesama unsur-unsur yang berbeda molekul. Nah, untuk selanjutnya contoh lagi ini gula itu. Nah, gula itu C12, C12, H12O11. Yang pojokan-pojokan ini, kotak ini C itu. Ya, C12, H22O11, gula itu. Itu strukturnya seperti itu. Ya, jadi unsur karbon, unsur hidrogen, unsur oksigen saling berikatan membentuk molekul gula. Ya, molekul gula. Makanya gula itu merupakan suatu senyawa. Ya. Senyawa kovalen juga. Ada lagi yang terkenal dan setiap hari kita makan, yaitu garam dapur. Garam dapur itu merupakan senyawa ion. Karena apa? Garam dapur itu NaCl. Jadi tersusun atas unsur natrium dan klor. Nah, mengapa senyawa ion? Karena garam dapur itu tersusun atas unsur logam yang berikatan dengan unsur non logam. Ya, itu. Oke. Selanjutnya kita membahas ke berikutnya, yaitu sistem periodik unsur. Tadi kita sudah mengenal unsur-unsur. Ya, unsur tadi misalnya unsur besi. Nah, ini sistem periodik unsur. Nah, itu. Sistem periodik unsur. Itu penggolongan unsur-unsur berdasarkan ini golongan dan periodenya. Nah, contohnya tadi kita lihat besi ya, bukan aluminium dulu, aluminium. Aluminium itu letaknya itu ya seperti besar itu Al itu, besar L kecil itu.
Oh, aluminium itu letaknya di mana? Di golongan. Golongan itu kolom ya. Golongan 3A itu Romawi 3A. Itu golongan 3A. Nah, periodenya itu di baris ya. Jadi dia berada di baris keberapa? Baris ketiga itu. Ya, jadi golongan 3A periode 3 nih. NaMg ya. NaL periode 3. Nah, itu ya. Kemudian tadi ada unsur yang kedua, unsur habis aluminium ya. Tadi adalah unsur tembaga. Nah, tembaga mana? Nah, ini tembaga itu berada di, nah itu kita lihat saya perbesar di golongan 1B itu. Satunya itu pakai Romawi ya, 1B. Cu itu cuprum. Karena nama latinnya adalah cuprum. Nama Indonesianya itu tembaga. Nah, ya, itu masuk unsur logam juga. Logam transisi kalau yang di B yang biru-biru ini logam transisi. Kalau misalnya aluminium itu logam bukan logam unsur transisi ya. Itu logam unsur utama yang golongan atau unsur utama. Golongan B unsur transisi. Berarti Cu itu tembaga itu berada di golongan 1B. Nah, periodenya itu dia baris keberapa? Oh, periode keempat ya. Periode keempat. Jadi periode ke-1 itu H sama apa? He, helium, hidrogen sama helium. Periode kedua itu Li, Be ke samping ini. Ada berapa? 8 unsur ya. Itu Li, Be 15 bocah cilik naik odong-odong punya nenek. Nah, itu ya. Itu 15 bocah cilik naik odong-odong punya nenek. Neneknya juga odong-odong. Nah, ya. Itu. Nah, berikutnya ya tadi ada unsur apa lagi? Yaitu unsur besi. Nah, besi itu ini Fe, ferrum. Nama Indonesianya itu besi, tapi nama latinnya ferrum, Fe itu. Nah, dia berada di golongan 8B ya. Golongan 8B, periodenya periode 4 karena sebaris dengan Cu itu. Nah, berikutnya tadi ada Zn, unsur apa? Seng gitu. Logam seng Zn. Zn berada golongan 2B, periodenya periode 4 ya. Tadi oksigen nitrogen dulu ya nih. Ini nitrogen itu di situ berada di mana? Nitrogen itu N ya, N itu berada di golongan 5A, 5-nya pada Romawi. Ya, periodenya di situ baris kedua ya, periode 2 itu. Baris kedua, periode 2. Kemudian tadi ada oksigen. Oksigen itu O itu. Golongan 6A, periodenya periode 2. Maaf ya. Periodenya 2. Nah, berikutnya tadi ada unsur apa lagi? Nitrogen, belerang juga ada nanti ya. Ini bisa kita hafalkan ini. Ya, unsur-unsur seperti ini. Ya, hafalkan itu. Li, itu ya. Golongan 1A itu golongan alkali. Ya, alkali itu tadi di atas hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Ya, hidrogen, litium, natrium. Hidrogen itu non logam, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium itu sampai Cs itu logam, sedangkan fransium itu radioaktif gitu ya. Golongan 1A. Biar gampang mengingat-ingat, berarti ya kita buat jembatan keledainya hanya lewat nasihat, kita rubah kesan Firaun. Hanya lewat nasihat-nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat ustadz, nasihat kiai, maka kita akan merubah tadi sifat-sifat Firaun. Sifat Firaun itu sifat yang sombong ya. Raja yang sombong itu. Makanya sifat sombong itu tidak baik itu. Ya, dibenci oleh Allah ya. Jangan sombong. Kita harus rendah hati ya. Oke, makanya hanya lewat nasihat kita rubah kesan Firaun. Mari kita jadi orang yang rendah hati, yang sombong. Kemudian golongan 2A. Golongan 2 itu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Nah, ini logam dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Sedangkan radiumnya itu radioaktif ya, bersifat radioaktif. Ya, biar gampang mengingat, beli mangga campur sirup bagi rata ya, ini lambang kedermawanan. Kita membeli mangga ya, 1
supaya teman-teman pada kebagian ya, kita campuri sirup kemudian bagi rata ya teman-teman itu ya, walaupun sedikit kita bisa berbagi oke ya. Nah itu kemudian untuk berikutnya yang golongan yang tadi aluminium golongan 3A itu ya, 3A itu nanti bisa ini kita lihat contohnya ini boron, aluminium, gallium, indium, thallium ya, thallium. Ini yang tambahan sebenarnya NH itu ya. Nah untuk yang B, Al, Ga ya, B itu semilogam, yang warnanya abu-abu semilogam. Aluminium, gallium, indium, thallium itu logam ya, itu logam. Kemudian ini NH-nya itu unsur yang baru ditemukan sebenarnya ini ya itu. Nah kan Bang Ali gawe Indomie telur. Nah ya enak ya, Bang Ali gawe Indomie telur kan, makan Indomie kan rasanya enak ya. Itu jangan sering-sering ya, karena itu banyak pengawetnya ya, kayak jangan sering-sering. Maksudnya ya sebagai apa namanya ya, selingan kita makan sebenarnya apa itu makan seperti itu memang enak ya, dan mudah disajikan ya oke ya. Nah itu Bang Ali gawe Indomie telur. Nah enak ya oke. Terus kemudian berikutnya itu golongan 4A itu. Tadi karbon ya. Golongan 4A. Karbon, silikon, germanium, stannum, plumbum, dan Fl-nya itu ya itu nanti namanya itu kita lihat di situ. C itu non logam, yang merah non logam, yang abu-abu itu semi logam ya. Kemudian yang Sn itu logam timah ya. Pb itu timbal, nama Indonesia dan nama latinnya beda ya. Fl-nya itu radioaktif ya. Cinta singkat, gejalanya senang pembohong, fly ya. Kadangkala ada orang mencintai seseorang tapi cinta singkat, kadang-kadang suka berbohong, melebih-lebihkan ya, suka berbohong itu ya. Nah itu jangan suka berbohong, itu harus apa adanya ya. Cinta singkat, gejala senang pembohong, fly ya itu. Jadi orang tersebut kadang-kadang mabuk karena dirayu-rayu, karena dibohongi lah ya, makanya fly ya gitu. Nah itu. Kemudian berikutnya golongan 5A itu nitrogen, fosfor, arsen, Sp, Pi ya, antimon, dan bismut, dan Mc itu. Nah di situ kita lihat ya, kamu ingat noda panah asmara sebesar bisul ya, masya Allah. Nah jadi kalau kita mencintai seseorang itu jangan 100% ya. Ya selama belum menjadi suami atau istrinya ya, pokoknya jangan 100%. Siapa tahu akan menjadi musuh kita ya. Demikian juga kalau kita membenci sesuatu, jangan 100%. Siapa tahu itu akan menjadi penolong kita ya. Oke. Ini karena mencintai 100% akhirnya apa? Terjadi noda panah asmara sebesar bisul. Ya, terjadi jerawat sebesar bisul. Ya. MC itu, masya Allah ya. Nah, itu jerawatnya sebesar bisul. Nah itu. Nah kemudian untuk yang golongan 6A, untuk yang merah-merah tadi non logam ya, untuk yang abu-abu semi logam, untuk yang biru Bi, bismut itu logam. Nah, MC yang di bawah-bawah itu radioaktif ya. Oke. Kemudian oksigen, belerang, OS, Se, belerang ya. Oksigen, belerang, selenium, tellurium, polonium, dan LF, LV ya. Nah itu oksigen ada yang warnanya merah itu non logam, warnanya abu-abu itu semi logam ya. Yang bawah itu radioaktif ya. Supaya kamu ingat, oh sayang, sepak terjangmu polos ya. Love, I love you ya, love ya. Oh sayang, sepak terjangmu polos, love ya. Jadi kita harus sebagai peserta didik itu harus menjaga kepolosan kita itu. Kalau kita polos maka semua makhluk akan suka kepada kita itu. Karena Allah itu suka kepada, Tuhan itu suka kepada kita, orang yang polos. Orang yang polos yang bagaimana? Orang-orang yang bisa membedakan, oh ini perbuatan baik, oh ini perbuatan jelek. Yang baik dilakukan, yang jelek ditinggalkan.
Itulah orang-orang polos itu. Ibaratnya orang-orang yang bertakwa. Ya, selalu menjalankan perintah-perintah yang baik, selalu menjauhi larangan-larangannya yang tidak baik ya. Itu orang bertakwa itu akan dicintai oleh Tuhannya. Nah, kalau orang sudah dicintai oleh Tuhan, semua makhluk akan suka. Oh sayang, sepak terjangmu polos. Love you, I love you. Love Elve ya. Nah itu. Kemudian untuk golongan 7A itu fluor, klor, brom, iod ya itu non logam, tapi astatin dan TS itu radioaktif ya. Nah itu pikiran clean berbuah iman dan at-taqwa ya. Sungguh baik ya. Tes itu sungguh ya. Ya itu TS itu ya. Pikiran clean berbuah iman dan at-taqwa ya. TS-nya ya bisa ditambahin ya. Ya tes ya, silakan dites ya. Pikiran clean berbuah iman dan at-taqwa, siap untuk dites ya. Orang kalau pikirannya clean biasanya orang-orang yang jujur ya, akan membawakan iman dan at-taqwa ya. Ya itu ya, siap untuk dites ya, siap untuk mengalami tes di dunia, di tes apapun dia pasti orang jujur pasti akan berhasil. Apalagi tes-tes yang di mana itu kuburan ya, dites tentang siapa Tuhanmu, siapa agamamu, siapa nabimu lah, itu akan siap untuk dites ya. Pikiran clean berbuah iman dan at-taqwa, tes siap tes ya. Nah itu ya, jadi orang-orang yang pikirannya clean, yang tidak ngeres, itu akan membuahkan iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Pikiran clean, tidak ngeres ya, akan berbuah iman dan at-taqwa, membuahkan iman at-taqwa ya. Nah orang itu akan siap setiap saat, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih ya. TS ya, tidak takut, tidak sedih ya, selalu bahagia, selalu ya kayaknya semuanya itu pikirannya clean ya, tidak suudon, tidak berburuk sangka ya. Suudon berburuk sangka, tidak memendam suatu kebencian, tidak sombong ya itu. Makanya itu orang-orang yang selalu tidak merasa takut, tidak merasa khawatir ya, dan tidak sedih ya. Okay. Nah kemudian ini untuk golongan 8A itu helium, neon, argon, krypton, xenon itu non logam. Sedangkan radon itu sudah radioaktif ya. Oke juga radioaktif ya. Oke. Ya ini ya, heboh negara Arab karena ya ada serangan rondo, banyaknya pegawai kesana rondo ya, meninggalkan suaminya ya. Oke. Silakan setelah didik untuk berkreativitas sendiri ya. Nah ini satu pemicu dari saya itu. Nah, kemudian untuk yang golongan B itu menghafalkannya ke samping ini, karena ada 3 baris ya. Kalau misalnya menghafalnya ke bawah itu nanti banyak sekali nanti ya. Nah, ada tidak efisien. Nah ini misalnya ini golongan 3B, yang 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B nya ada 3 itu, 1B, 2B ya. Ini baris yang pertama itu ini SC ya, SC, TIS ya, skandium, titan, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga dan Zn itu. Secantik SC, secantik titik fosfa, ceria, manis, feminin, cocok nih ya, cuman zenit. Nah ya. Secantik titik fosfa, ceria, manis, feminin, cocok nih ya, cuman zenit ya. Kadang-kadang orang yang cantik ya, ceria, cantik, nggak pernah perengut, nggak pernah cemberut itu, semua orang udah suka juga itu ya. Oke. Tapi jangan zenit ya, cuman zenit itu apa? Genit itu ya gendeman ibaratnya dalam itu ya. Jadi menjaga diri dari hal-hal yang dilarang agama, menjaga diri dari hal-hal yang perbuatan dosa gitu ya. Kalau ada mencantik
Ya, tapi kita tetap ceria, tanda syukur kepada Allah itu orang ceria itu. Secantik titik puspada ceria, sudah manis ceria. Ya, feminin cocok nih ya. Cuman senit jangan senit kayak itu. Dan seterusnya itu. Dan di bawahnya ya silakan dibuat sendiri itu ya. Ya itu ini Y ya. Jadi sebagai perempuan itu harus menjaga dirinya supaya kelihatan menarik, tidak lombrot ibaratnya ya. Misalnya dia punya jari-jari lentik ya itu dijaga. Yang jarimu nambah montok, jarinya menarik banget ya. Jarinya lentik, halus ya, nambah montok. Tercermin rupawan, rahasia pendamping agar sondong ya. Ya, jarinya kita itu lentik ya, tidak besar-besar kemudian kulit jeruk lah ya. Jadi kalau misalnya kita mencuci pakaian ya kalau bisa ya dengan mesin cuci lah ya. Kalau deterjen kan kita sudah tahu itu kalau menimbulkan ya tangan-tangan kita jadi rusak kan ya. Nah itu deterjen. Kalau deterjen yang tidak ramah lingkungan ya. Tapi kalau sekarang banyak deterjen ramah lingkungan itu ya, makanya hati-hati. Oke ya. Nah itu. Ini untuk yang bawahnya ya, itu sebenarnya ada LA yang 57, LA yang di bawah itu sebenarnya di sini biasanya. Lama hafalan tanpa work, lama kita menghafalkan, hafalan kita lama di dalam pikiran kita, tanpa work, tanpa kita lakukan, tanpa kita amalkan, biasanya relatif kropos ya. Iringilah petunjuk sesuatu yang hangat, supaya sesuatu hangat di kepala itu terus kita lakukan. Misalnya kita menghafalkan Al-Quran ya kita deres ibaratnya ya, terus deres ya, mau dalam sholat misalnya satu rakaat ya, misalnya satu ayat yang panjang kalau sendirian tapi ya. Oke. Lama hafalan tanpa verb relatif kropos, cepat hilang. Inilah petunjuk sesuatu yang hangat. Sering deres ya, sering deres apa saja, sering latihan ya. Misalnya kita menghafalkan ya seperti ini tadi ini ya, sering dilakukan. Oke ya, ini LA-nya sebenarnya di atas ini ya, sama Aceh itu di atas ini yang 57 ya gitu. Tapi ini ditaruh di bawah ini. Oke. Itu dan seterusnya ya, itulah ini nanti yang tadi sudah. Ini yang periode tadi ya, periode 2 itu 15 bocah cilik naik odong-odong punya nenek. Nah, neneknya bakul odong-odong ya, itu 15 anak orang nanas. Dan periode 3 itu nanas, mangga, alpokat, sirsak, pakai susu, celupin air ya. Nanas, mangga, alpokat, pakai susu, celupin air ya, itu. Kadang-kala ada yang lain ya, nanti Minggu Ali siap pacaran sama calon artis ya. Itu hanya reklaka aja ya. Nanti hari Minggu Ali siap, nanti Minggu Ali siap pacaran sama calon artis ya. Tapi jagalah ya kalau Anda berhubungan dengan seseorang jenis itu, hati-hati. Jagalah ya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Oke, itulah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu apa? Lambang, nama, jenis, dan notasi unsur ya. Ini penting ini. Jadi unsur tadi apa? Zat murni atau zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi secara kimia menjadi zat yang lebih sederhana ya. Itu jadi unsur. Nah, partikel penyusun unsur adalah atom. Jadi kalau misalnya ini ada unsur besi, maka di dalamnya itu ada jutaan, bahkan triliunan atom-atom besi atau atom Fe itu. Nah, besi itu nama latinnya ferum. Nah, nama Indonesianya F besi. Sehingga lambang atom ini Fe itu lambang atom. Itu diambil dari nama latinnya itu ferum. Nah, itu dari nama latinnya ferum. Jadi bukan Be ya. Kalau Be itu berilium sendiri. Nah, kemudian itu cuprum, tembaga itu nama latinnya juga beda dengan nama Indonesianya itu. Ini ya, tembaga bukan Te tapi cuprum, Cu karena cuprum ya, diambil nama latin. Kalau aluminium itu sama, itu nama Indonesia nama latinnya itu. Nah, kalau emas itu nama latin nama Indonesia beda itu ya. Emas itu aurum karena nama latinnya aurum
ya, itu bukan AEM ya. Kemudian perak juga, nama Indonesianya perak, nama latinnya adalah Argentum AG. Tuh. Ibaratnya pendatang-pendatang ya, orang-orang WNA yang pendatang ke Indonesia ya. Tadinya di sana itu namanya misalnya ya apa ya, Edward apalah ya, di sini Kak Budi Raharjo misalnya seperti itu. Orang Cina ke sini, di sana itu Lim Shui Leong, wah sini masuk misalnya Sugeng Riyadi, nah, misalnya. Oke ya, seperti itu. Jadi yang sering yang nama Indonesia dan nama latinnya beda itu yang sering keluar kadang-kadang dalam tes ya. Kalau nikel tak sama, itu hanya nama latinnya nickel ya, tapi nama Indonesia nikel. Magnesium juga sama, nama Indonesia nama latinnya ya. Kemudian CO, kobal. Kobal itu namanya cobalt, tapi nama Indonesia kobal ya. Jadi kalau apa lambang dari kobal apa ya, itu CO, cobalt, CO ya gitu. Seng juga tadi ya, seng itu Zn, zinkum, karena nama Indonesianya itu, nama latinnya zinkum, maka jadi Zn. Krom ya, nama Indonesia pakai K, nama latinnya pakai Cr, C ya, chromium. Timah juga itu, nama Indonesianya itu timah, nama latinnya apa? Stannum. Inilah nama-nama logam. Ada yang nama Indonesia nama latinnya sama, ada yang beda. Plumbum, timbal itu, nama Indonesia timbal, nama latinnya plumbum, Pb makanya. Kemudian raksa, raksa itu Hg ya, hidrargyrum jauh banget kan ya. Nah, tapi kalau platina tetap sama itu, platina itu nama Indonesia platina, namanya platina dari PT sama saja, hanya ini platinum ya. Itulah logam atau metal, unsur logam itu yang dihafalin ini. Nah kemudian unsur non logam ini unsur non logam, unsur non metal ya, itu nama unsurnya, contohnya nama lambang unsur, nama latin, nama Indonesia ya. Hidrogen sama, hanya nama latin pakai Y hidrogen, nama Indonesia tetap pakai I hidrogen. Nah karbon beda ini, nama Indonesianya karbon pakai K, nama latinnya carbonium pakai C ya, itu hati-hati. Nitrogen sama seperti hidrogen ya, nitrogen, nama Indonesianya pakai I, karena nama latinnya pakai Y, nitrogen, NY ya, nitrogen. Fosfor jauh sekali ini, fosfor bawahnya itu, nama Indonesianya pakai F, fosfor. Nama latinnya phosphor, makanya lambangnya itu P ya, hati-hati ini. Oksigen itu hampir sama dengan hidrogen dan nitrogen itu nama Indonesianya sama-sama O ya, oksigen, tapi ini pakai X sama Y, oksigen ya. Belerang nih, belerang beda banget ya, nama Indonesianya itu belerang, lambangnya S karena sulfur ya, belerang. Fluor sama itu, hanya fluor ya, F. Klor juga seperti apa itu, fosfor itu, klor ya, karena pakai Cl, karena celor ya, itu. Nah berikutnya ini brom sama, nama Indonesia sama. Iod beda, iod itu, ini nama-nama non metal ya. Iod itu nama Indonesianya itu apa? Y pakai Y, iod, nama Indonesia iod pakai I. Nah sehingga itu lambangnya I itu. Helium ya, jadi gas mulia tadi helium itu nama Indonesia dan nama latinnya sama. Neon ya, neon itu sama, nama Indonesia nama latinnya. Kemudian argon, nama Indonesia nama latinnya sama. Krypton sama xenon. Jadi gas mulia. Oh iya tadi kembali ke sini ya. Jadi yang gas mulia ini tadi ya, golongan 8 itu gas mulia. Ya, ini gas mulia. Kemudian golongan 7A itu namanya golongan halogen ya, ingat-ingat terkenalnya halogen. Golongan 7A ke bawah itu F, Cl, Bri, At ya, Ps. Golongan 6A itu golongan oksigen. Komandannya itu O, itu golongan oksigen oksa yang saya terjangkau polos ya. Kemudian golongan 5A golongan nitrogen. Komandannya N, nitrogen itu. Ada panah asma sebesar bisul, nitrogen, fosfor, arsen, antimon dan bismut ya. Kemudian golongan 4A golongan karbon ya, karbon, silikon, germanium, golongan karbon. Golongan 3A itu golongan boron, komandannya boron, atau kadang-kadang karena aluminium itu terkenal banget, nah golongan aluminium ya boleh, aluminium. Kemudian itu golongan 2A ya, itu ada nama khusus nih, itu golongan alkali tanah. Kalau di situ kita lihat dalam bahasa Inggris itu ya,
yaitu apa? Di situ alkali, earth, metal, ya. Logam alkali tanah. Nah, itu logam alkali tanah. Nah, itu ya golongan 2 itu logam alkali tanah. Alkali tanah gitu aja ya. Beridium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Kepek mangan cacing seret banget rasanya. Beli mangga sampai sebagai rata. Nah, golongan 1A golongan alkali ya. Itu logam alkali, yang logam itu yang dari LiNaKRBCS ya, logam alkali itu ya. Kemudian untuk yang periode 1 itu ada 2 unsur ya, H sama He, makanya disebut periode pendek. Periode 2 itu ada 8 unsur periode pendek ya, 15 bocah cilik tadi. Golongan apa? Periode 3 periode pendek juga 8 unsur. Dan mulai periode 4 itu yang ini KCA ya, ke samping ini itu ada 18 unsur periode panjang itu ya, itu kembali ke sini tadi. Oke, lanjut. Berikutnya untuk semilogam. Jadi semilogam tadi yang warnanya apa? Abu-abu tadi. Nah, ini membentuk diagonal itu. Boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, polonium ya, itu abu-abu itu. Nah, makanya ini untuk yang unsur semilogam tadi boron, nama Indonesia sama dengan nama Latin. Silikon juga nama Indonesia sama dengan nama Latin itu silikon ya. Yang nama Latinnya silikon, nama Indonesia silikon sama. Germanium juga sama, nama Indonesia sama Latin. Arsen juga sama. Tapi antimon itu jauh banget itu. Antimon itu lambangnya SB itu. Padahal namanya antimon nama Indonesianya. Karena nama Latinnya subnidium. Nah, tellurium tak sama ya, oke. Untuk radioaktif hampir semuanya sama dengan nama Indonesia sama Latinnya. Uranium, polonium, plutonium, neptunium, radium, francium, radon, thorium, actinium ya. Astapin. Nah, itu. Nah, semua unsur-unsur tadi itu memiliki notasi ini. Kita bicara notasi ya. Notasi unsur. Nah, notasinya, nah contohnya ini Na1123 ya. Jadi itu lambangnya XZA. X-nya itu lambang unsur ya. Jadi Na itu lambang unsur, kemudian Z itu nomor atom, gitu berarti Z-nya 11 ya, nomor atom 11. Itu menunjukkan nomor atom Z itu. Yang 11 nomor atomnya Na itu 11. Dan menunjukkan jumlah protonnya ya, dan elektron. Berarti Na itu memiliki 11 proton dan 11 elektron ya, itu. Kemudian yang A yang di atas, angka yang di atas umumnya itu lebih besar daripada angka yang di bawah, kecuali hidrogen ya. Nah, itu nomor massa. Nomor massa merupakan jumlah proton plus neutron. Ya, jadi untuk Na itu jumlah proton plus neutronnya itu 23. Sehingga Na itu memiliki protonnya 11, elektronnya juga 11. Nah, neutronnya berapa? 23 kurangi 11, berarti 12 gitu ya. Itu karbon ini. Karbon berarti nomor atomnya 6, nomor massanya atau massa atomnya, jadi nomor massa boleh, massa atom boleh. Nomor massanya 12. Berarti karbon C itu memiliki jumlah protonnya 6, elektronnya 6. Nah, neutronnya itu 12 kurangi 6, berarti 6 ya. Kemudian ini es itu belerang, sulfur. Itu memiliki nomor atom 16, nomor massa 32. Berarti belerang memiliki 16 proton, 16 elektron, dan 16 kurangi 32 kurangi 16 itu 16, dan 16 neutron ya. Kemudian ini berikutnya kalium ini. Kalium itu nomor atomnya 19, nomor massanya 39. Jadi kalium itu memiliki jumlah proton 19, jumlah elektronnya juga 19, dan neutronnya itu 39 kurangi 19, berarti 20, begitu ya. Oke. Nah, oke, dari sini langsung kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu PDPA, isotop, isobar, isoton, isoelektron ya. Nah, kita tahu ini yang pertama PDPA, partikel dasar penyusun atom ya, PDPA ini. Partikel dasar penyusun atom itu ada 3 itu. Proton, neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron.
Nah, didasarkan pada apa itu lambangnya, kalau proton itu P kecil. Nah, di bawahnya itu +1 ya. Angka yang di atas itu 1. Angka yang di bawah itu muatannya berarti +1. Angka yang di atas itu masanya. Sedangkan untuk netron itu lambangnya ini N kecil ya, N kecil. Di bawahnya angkanya 0, di atasnya 1. Artinya apa? Netron itu memiliki muatan 0 netral. Nah, masanya itu 1 sama dengan proton. Ya. Sedangkan elektron itu lambangnya E kecil, yang angka yang di bawah itu -1, angka yang di atas itu 0. Berarti elektron itu bermuatan negatif. Kalau proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Kalau proton itu masanya 1, netron masanya 1 ya, sama dengan proton. Kalau elektron itu masanya 0, maaf. Ya, masanya 0. Jadi tidak bermassa, itu sangat ringan sih. Yang nggak bermassa itu. Dipandang dari muatannya itu sudah muatannya berarti proton itu positif, netron itu netral, elektron itu negatif. Dipandang dari letaknya ya, perbedaannya berarti letaknya itu proton itu di dalam inti atom, netron itu di dalam inti atom ya, itu di dalam inti atom ya, di dalam inti atom, sedangkan elektron itu di dalam pada kulit atom ya, itu ya. Nah, itu dipandang dari penemunya, proton itu penemunya Goldstein, netron penemunya Chadwick, kemudian elektron penemunya Thomson. Dipandang dari hasil penemuannya, yaitu kalau proton itu sinar anoda ya, bermuatan positif. Kemudian untuk apa ini netron ya, netron. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat di situ kalau netron itu sinar terusan yang bermuatan netral, kalau elektron itu sinar anoda, katoda, sinar katoda ya. Oke, lanjut. Nah, makanya kita lanjut pada ini letaknya aja sudah ya, di inti atom, netron ya, proton di inti atom, netron di inti atom, elektron pada kulit atom ya. Oke. Nah, berikutnya kita langsung ya. Oke. Nah, ini tadi natrium tadi kita sudah tahu bahwa natrium itu nomor atomnya 11, jumlah protonnya 11 ya. Jumlah elektronnya 11, jumlah netronnya ini proton jumlah netronnya berarti 12 ya tadi. Nah, ini kedudukan seperti ini nih. Oh, jumlah elektronnya itu 11. Oh, berarti ini elektronnya itu yang di kulit ya, yang hijau-hijau itu. Di kulit pertama itu maksimum 2 ya, maksimum 2 itu ada 2 elektron. Di kulit kedua ya ada 8, maksimum 8 kulit kedua. Nah, ini sudah masuk 10 dan yang kulit ketiga tinggal sisanya 1 gitu ya. Jadi kulit pertama itu maksimum berisi 2 elektron, kulit kedua itu maksimum berisi 8 elektron, kulit ketiga sisanya ya. Sebenarnya kulit ketiga itu maksimum 2n kuadrat ya, 2n dikuadratkan, tapi n-nya dulu dikuadratkan ya. Kulit ketiga berarti 3 kuadrat sekalikan 2, 3 kuadrat berarti 9 kalikan 2 18 gitu ya. 2 dalam kurung n kuadrat, kurung tutup kuadrat. Jadi kulit ketiga berarti 18. Berarti apa? 2 dikali ya 3 dikuadratkan itu 9 kali 18 gitu. Ya, karena tinggal sisanya di situ 1, berarti 2 8 1 di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit 2 ada 8 elektron maksimum, sisanya di kulit ketiga begitu. Sedangkan di situ yang warnanya merah itu netron tuh. Jadi netronnya ada 12, yang warnanya biru itu proton. Ya, yang tadi jumlahnya 11 itu di dalam inti atom di tengah-tengah itu. Oke ya, itu kedudukannya itu. Nah, berikutnya ini ada isotop, isobar, isoton ya. Isotop ya, huruf terakhir itu P. Nah, sehingga isotop itu atom-atom yang jumlah protonnya sama ya. Isotop jumlah protonnya sama.
jumlah protonnya sama itu. Isoton, jumlah neutron sama. Isobar, bar itu dalam bahasa Inggris dibaca ber, beratnya sama, ya, isobar, berat. Isoelektron, jumlah elektron sama, bukan isoe ya, jumlah elektron sama itu. Isotop, jumlah proton sama. Isoton, jumlah neutron sama. Isobar, beratnya atau masanya sama. Isoelektron, jumlah elektron sama, ya. Nah, isotop itu contohnya isotop karbon itu. Jadi ada karbon ya, jumlah protonnya sama itu. Isotop karbon. Ya, 6666 ya. Biasanya isotop itu unsurnya sama. Karbonnya ada karbon semuanya, ya. Isotop nitrogen ya, nitrogen ya. Hanya masanya yang berbeda ya, itu ya. Itu C12, C12, C13, C14. N14, N13, N5, N12 ya itu. Isoton jumlah neutron sama itu. Berarti selisihnya sama itu. Ya, Mg sama Na itu kalau dikurangi 24 kurangi 12 itu 12. 23 kurangi 11 selisihnya sama itu. Ya, C sama N itu C ya. Selisihnya sama itu berarti neutronnya 6 ya. Isobar beratnya sama berarti 14 itu. CNO itu. Ya. Isobar beratnya sama. Sedangkan isoelektron jumlah elektron sama ini. Contohnya ini kita lihat. Nah, nih. Ini ada 10 Ne, itu punya elektron berapa? 10 ya. Nah, kalau 11 Na plus. Na sebenarnya punya 11 elektron. Nah, kemudian plus itu dilepas 1. Plus itu melepas elektron. Ibaratnya orang yang positif, ya, orang yang baik-baik, anak yang baik-baik, ya biasanya suka melepas yang elek-elek ya, melepas elektron itu. Suka bertobat lah ya. Dulunya waktu SMP suka berbohong, sekarang bertobat juga SMA itu. Nah, gitu ya. Itu kalau melepas 1 maka jadi 10 ya. Ya. Punya 11 dilepas 1, melepas 1 elektron. Nah, jadi 10 kan. Jadi kalau N11 Na plus itu punya 10 elektron. Nah, kalau negatif, orang negatif biasanya suka menangkap yang elek-elek kan. 8. Nah, itu akan menangkap 2 elektron. Jadi O2 min punya 8 elektron menangkap 2. Jadi 10 O itu punya 8 elektron. Oh, dia ingin jadi 10, maka dia menangkap 2. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau 12 ingin jadi 10. Nah, maka melepas 2. Ya, orang baik itu melepas 2, punya 12 elektron melepas 2. Jadi Mg2+. Kalau F itu 9 menangkap 1 jadi 10 ya. Oke. Jadi ion positif ini ada ion namanya nih. Ion positif yaitu atom yang melepaskan elektron. Melepas 1 berarti positif 1, melepas 2 elektron berarti positif 2, melepas 3 elektron positif 3. Nah, ion negatif itu atom yang menangkap elektron. Menangkap 1 berarti min 1, menangkap 2 nya min 2, menangkap 3 berarti muatannya min 3 gitu ya. Itu. Oke, sebenarnya ini kenapa kok bisa menjadi ion seperti ini nanti ada nih lanjutannya ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, nih, kenapa tadi menjadi ion positif 1? Ya, nih. Ini seperti ini nih. Nah, kita lihat misalnya tadi Na itu. Na itu berapa nih? 11, 23 ya. Nah, itu tadi proton neutronnya sudah tahu. Nah, kenapa Na jadi plus 1 kok nggak plus 2? Nah, karena ini ada cita-cita unsur. Jadi cita-cita unsur itu ingin seperti gas mulia itu. Tadi heboh negara Arab karena serangan Rondo ya. Nah, ini cita unsur itu ingin memiliki ini ya, di bawah cita unsur yang bawah itu. Ya, sorry. Nah, nih ingin memiliki elektron yang ini 2. Kalau enggak 2 itu helium ya. Ya, gas mulia itu 2, 10, 18, 36, 54, 86 gas mulia. Sehingga tadi Na itu punya 11, maka ingin jadi 10 itu. Nah, ingin jadi 10 maka dia melepas 1 Na plus ya. Itu jadi ion positif 1 itu. Ya, jadi protonnya nanti 11, elektronnya itu berapa? 10 kalau melepas 1. Kalau dijumlah protonnya plus 11, elektronnya min 10 berarti plus 1 ya. Kalau yang Na ini atom netral itu. 11 Na2 atom netral. Karena protonnya 11, plusnya 11, elektronnya 11, jadi netral atau netral. Nah, sebaliknya ini misalnya ion negatif ini 16.
16 S, belerang itu 16 elektron ingin menjadi 18 yang terdekat loh ya. Oh berarti dia S itu harus menangkap 2 itu. Itu seperti itu ya. Makanya menjadi S2 min ya. Kalau misalnya aluminium nomor atomnya 13. Oh 13 ingin jadi 10. Oh maka dia harus melepas berapa? 3. Maka aluminium itu Al3+ gitu. Kemudian coba misalnya 19K, kalium itu 19. Oh 19 ingin menjadi 18. Berarti nanti K+. Ya, paham kan? Ada unsur kok misalnya nomor atomnya 35. Oh 35 Br ya. Oh 35 ingin menjadi 36. Berarti Br harus menangkap 1 ya. Berarti Br min gitu. Misalnya yang banyak, ada atom dengan nomor atomnya misalnya berapa? 88 ya. 88 berarti ingin menjadi 86 dengan melepas 2. Berarti misalnya X ya, X 88X berarti nanti X 2 plus ya, melepas ya. Pokoknya atom yang atom yang melepaskan elektron ya itu merupakan ion positif. Orang yang melepas yang elek-elek bertobat itu orang positif. Tapi atom yang menangkap elektron, atom yang suka menangkap yang elek-elek berbuat dosa, jadi atom yang negatif ya. Ada orang yang suka menangkap yang elek-elek, menangkap elektron, jadi orang yang negatif. Oke ya, nah itu. Nah, sekarang kita tahu sudah ya, jadi bisa mengerti oh yang ini misalnya ada atom dengan nomor atom 37. Oh berarti nanti menjadi +1. Atom dengan nomor atom misalnya 12. Oh 12 ke 10 berarti +2. Atom dengan nomor atom 15. Oh 15 ke arah 18 berarti nanti menangkap 3 berarti +-3 gitu. Gampang ya. Kayak seperti itu. Nah, kita sudah tahu atom itu netral, ion itu ada ion positif, ion negatif. Nah, kalau digambarkan secara ini, digambarkan secara gambar seperti ini, atom itu seperti itu gambarnya itu atom itu. Nah, ya kita sedang nih bisa atom itu gambarnya nih. Ada yang putih itu, ada yang hitam itu. Atom netral sehingga tidak positif negatif. Kalau ion itu yang positif dan negatif ya. Nah, kemudian kalau molekul itu gabungan antara atom-atom, bisa sejenis, bisa tidak sejenis. Contohnya atom yang tidak sejenis, ya apa molekul yang atomnya nggak sejenis H2O air itu. Air berarti tersusun atas 2 atom H itu yang gambarnya H2O ya. Berarti yang kecil yang abu-abu itu H itu. H itu abu-abu. Kemudian yang lingkaran besar itu O-nya itu. H2O seperti itu. Itu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen bergabung membentuk molekul air. CH4 itu LPG ya, metana itu namanya. Nah, berarti di situ yang gambarnya itu abu-abu kecil itu hidrogennya, yang hitam di tengah-tengah itu karbon. Karbon itu arang, makanya tandanya hitam itu ya. Tepatnya juga ya apa. Sebenarnya lambang sepertinya tergantung pada yang membuat. CO2 berarti itu ya. Oksigennya itu ya C-nya itu yang hitam di tengah-tengah, O-nya itu yang di pinggir itu. NaCl lah ini, kalau NaCl itu senyawa ion tadi, karena Na itu logam. Na itu logam maka plus. Orang yang keras keinginannya, saya harus sukses. Ya, pasti orangnya positif tuh, disiplin. Oh, dia harus bersaing ya. Nah, itu tepat disiplin apapun ya. Itu seperti itu. Sedangkan yang Cl itu non logam. Jadi ion negatif. Kalau logam menjadi ion positif. Orang yang keras keinginannya, tidak mau kalah, pasti dia orang positif. Tapi orang yang ladaliti, orang yang tidak keras keinginannya, tidak semangat, biasanya akan jadi orang negatif ya, NaCl itu. Gitu. Nah, bisa juga molekul itu tersusun atas atom-atom yang tidak sejenis, yang sejenis itu O3 ozon itu. Oh berarti 3 atom sejenis O bergabung ozon. Hidrogen H2 itu sejenis juga. Nah, molekul-molekul yang tersusun atas atom-atom sejenis namanya apa? Molekul unsur. Ya, molekul unsur itu. Ya, unsur-unsurnya sejenis O2, N2, E2, P4, S8, O3 ya, Cl2 itu molekul yang sejenis ya. Yang sejenis. Sedangkan molekul-molekul senyawa itu molekul yang
tersusun atas unsur-unsur yang tidak sejenis, berbeda jenis ya. H2O itu molekul senyawa, NaCl molekul senyawa, CO2 molekul senyawa, ya itu. Ini glukosa molekul senyawa, tersusun atas 6 atom C, 12 atom O dan 6 atom O. 12 atom H dan 6 atom O ya. Urea ini CONH22, gula C12, C211, amoniak ya itu ya. Jadi molekul unsur. Nah, molekul senyawa tadi sudah dikatakan ada molekul senyawa kovalen, itu yang terdiri atas unsur non logam dengan unsur non logam. Jika berikatan itu, unsur non logam dengan unsur non logam jika berikatan, maka akan membentuk apa? Senyawa kovalen, ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya apa? Ada molekul unsur, molekul senyawa sudah ya, molekul kovalen, ada molekul senyawa ion kalau logam dengan non logam ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu jumlah molekul, jumlah atom penyusunnya ya, jumlah molekul dan jumlah atom penyusunnya. Contohnya ini nih. Ini penting sekali ini. Misalnya 3H2SO4 itu. Nah, 3H2SO4 itu dibaca apa? 3 molekul H2SO4 atau asam sulfat ya. Itu 3 molekul H2SO4. Nah, 3 molekul H2SO4 mengandung berapa atom H, berapa atom S, berapa atom O. Berarti mengandung di sini 6 atom H itu. Nah, 6 atom H dari mana? Dari angka 3 itu. 3 kali 2 ya. Jadi atom H itu ada angka yang ada indeks hidrogen itu 2 itu. Nah, berarti hidrogennya ada 6 karena 3 kali 2. Nah, belerangnya S-nya itu mengandung 3 atom S, 3 atom belerang. 3 atom belerang dari mana? Ya 3 dikali 1. Indeksnya hidrogen itu 2, indeksnya belerang itu 1, indeksnya oksigen itu 4. Jadi belerangnya 3 kali 1, berarti ada 3 atom belerang. Nah, jumlah atom oksigennya berapa yang menyusun? Berarti 3 kali 4, 12. 12 atom oksigen itu ya. 12 atom oksigen. Jadi angka 3 itu ya, 3 itu merupakan koefisien, itu milik bersama itu. Jadi koefisien dari H2SO4 itu 3. Jumlah atom hidrogennya berarti 3 dikali indeksnya, 3 kali 2. Indeksnya H itu 2 ya. Nah, indeks itu ini angka 2 itu indeks atom hidrogen, angka 4 indeks atom oksigen, angka 1 itu indeks atom belerang. Enggak ada angkanya berarti 1. Jadi jumlah atom penyusunnya itu koefisien kali indeksnya. Jumlah atom hidrogen berarti koefisien 3 dikali indeks kali 2, 6. Jumlah atom belerang berarti 3 dikali indeksnya, 3 kali 1 berarti 3. Jumlah atom oksigen berarti 3 dikalikan indeksnya, 3 kali 4 berarti 12. Begitu, mudah kan? Ini coba lagi nih, 3 CONH22 artinya 5 CONH22 artinya apa? Dibaca 5 molekul urea ya, 5 molekul urea. Nah, itu. Nah, di situ mengandung karbon berapa? Nah, indeks dari C-nya itu 1 ya. Berarti C-nya itu atom karbonnya itu 5 kali 1 berarti 5 ya, mengandung 5 atom karbon. Nah, untuk oksigennya berapa? 5 dikali indeks dari O, 5 kali 1 berarti 5. 5 atom oksigen ya. Kemudian apalagi? Nitrogennya. Nitrogen itu indeksnya itu 2 itu yang dikurung, di luar itu 2 itu miliknya N dan H itu. Oh, berarti 5 kali 2 10 ya. Ya 10 atom apa? 10 atom nitrogen. Sedangkan hidrogennya itu indeks dari hidrogen itu ada 2 angka itu, 2 sama 2 itu 2 kali 2 4. Berarti 5 kali 4 itu 20. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian coba lagi nih. 2 Fe2O3 10 H2O. Berarti artinya apa? 2 molekul karat besi. Ini karat besi nih. 2 molekul karat besi ya. 2 molekul karat besi ini mengandung tuh besinya berapa, Fe-nya berapa atom? Oh, koefisiennya 2 kali indeksnya besi berarti 2 kali 2 4 ya. Mengandung 4 atom besi ya. Berapa atom oksigen yang menyusun? Nah, pertama 2 kali indeksnya O yang depan itu berarti 6. Sedangkan ini mengikat 10 molekul air loh ya. Berarti angka 10 itu miliknya H2O itu. Berarti ya O yang belakang itu punya angka 10 kali 1 10.
Nah 10 dikalikan 2, 20. Berarti oksigennya itu 6 ditambah 20, berarti 26 itu. Oksigennya itu 6 tambah 20, 26. Ya, itu. Sedangkan hidrogennya jelas itu ada indeks hidrogen itu 2. Berarti dihitung dulu yang belakang. 10 kali 2 berapa? 20 kali 2 berarti 40 ya. Ya, 40 itu. Ya, untuk hidrogennya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membaca persamaan reaksi yang sudah tahu tadi. Contohnya ini pembacaan persamaan reaksi ya. Nah, ini ada 3H2SO4 tuh, 3 molekul H2SO4 bereaksi ya, plus itu bereaksi dengan 2 atom aluminium. Nah, tanda panah itu menghasilkan ya. Menghasilkan, kalau nggak ada angkanya, nggak ada koefisiennya berarti 1. Menghasilkan 1 molekul Al2SO43 dan ya 3 molekul H2 ya, itu. Jadi apa? 3 molekul H2SO4 bereaksi dengan 2 atom aluminium menghasilkan 1 molekul Al2SO43 dan 3 molekul H2 ya, itu. Nah, saya baca lagi. 3 molekul H2SO4 bereaksi dengan 2 atom aluminium menghasilkan 1 molekul Al2SO43 dan 3 molekul hidrogen H2 ya, gitu. Kalau kita hitung di ruas kiri dan ruas kanan ya, hidrogennya di ruas kiri sebelum panah itu 3 kali 2 itu 6. Di sebelah kanan hidrogennya juga nih, kanan anak panah ya, setelah reaksi produk itu 3 kali 2 6 ya. Berarti sudah sama hidrogennya. Kemudian belerangnya di ruas kiri itu 3 kali 1 berarti ada 3. Di ruas kanan belerangnya itu berarti apa? 1 kali 3 itu 3, sama, belerangnya sama. Oksigennya di ruas kiri itu berapa? 3 kali 4 berarti 12. Di ruas kanan juga 4 kali 3 itu 12, sama ya. Aluminium di ruas kiri itu ada 2 kali 1 2, ruas kanan 1 kali 2 2. Berarti ini sudah sama semuanya. Jumlah atom-atom di ruas kiri sudah sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Jadi reaksi ini tuh sudah setara itu. Sudah setara, reaksi yang sudah setara gitu ya. Nah, jadi itu cara membacanya biar nanti kita kalau misalnya ke persamaan reaksi kita harus seperti tahu ya. Nah, kita langsung ke persamaan reaksi ini. Persamaan reaksi. Oke, ini. Udah, persamaan reaksi. Oke, persamaan reaksi ini. Nah, kita lihat coba nih ada persamaan reaksi. Nah, caranya membacanya lihat itu. Saya perbesar. Di situ ada CaCO3. Itu nanti kalau kita sudah bicara tentang tata nama ya, kalsium karbonat namanya ya. Nah, kalsium karbonat padat, nah itu. Kalsium karbonat padat. Jadi S itu solid itu. S itu solid artinya padat ya, artinya padat itu. Kalsium karbonat padat bereaksi dengan ya, bereaksi dengan, nah kalau aki itu aqueous ya, itu larutan, bereaksi dengan larutan ya. HCl itu asam klorida ya, asam klorida, terus tanda panah itu menghasilkan larutan ya, aqueous, larutan kalsium klorida dan gas ya. Kalau G itu gas, kalau aki itu aqueous, kalau G itu gas ya, gas karbon dioksida dan air ya, molekul air dalam wujud cair. L itu cair ya. Jadi L itu liquid itu. Liquid artinya cair, G itu fase gas, kemudian aki itu aqueous itu fase larutan, sedangkan S itu solid fase padat ya. Ulangi. Kalsium karbonat padat bereaksi dengan larutan asam klorida maaf ya, menghasilkan, panah itu menghasilkan ya, menghasilkan larutan kalsium klorida dan menghasilkan kalsium klorida dan gas karbon dioksida dan air dalam wujud cair ya, itu. Nah, kita cek saja nih. Oh, Ca-nya di ruas kiri 1 tadi kan. Nah, di ruas kanan ya, maaf nih. Di ruas kanan juga berapa? 1, sama ya. Kemudian di ruas kiri C-nya itu 1. Di ruas kanan ya, di ruas kanan C-nya berapa?
bukan CL ya. Di ruas kanan C-nya itu 1 sama. Di ruas kiri O-nya berapa? O-nya 3. O-nya 3. Nah, di ruas kanan O-nya berapa ini? Di ruas kanan O-nya itu 2 ditambah 1 3, ada sama. Nah, coba ini hanya di ruas kiri itu 1. Nah, hanya di ruas kanan itu 2 lah itu. Hanya belum sama itu. Belum setara berarti ini. CL di ruas kiri itu 1. CL di ruas kanan itu 2. Berarti H sama CL belum sama. Berarti reaksi ini belum setara itu. Nah, makanya perlu disetarakan ya. Nah, untuk menyetarakan itu ada caranya ya. Nah, ini penyetaraan persamaan reaksi. Ya, penyetaraan persamaan reaksi ya, yaitu apa? Supaya jumlah dan jenis unsur di ruas kiri itu sama dengan jumlah dan jenis unsur di ruas kanan, sesuai dengan nanti ada hukum Lavoisier ya. Dan nanti nah sekarang lihat kita menyetarakan ini ya. Nah, supaya gampang sebenarnya ini menyetarakan itu kadang-kadang ada cara-cara yang bulat istilahnya ya, pakai aljabar, pakai ini. Ada cara yang sangat mudah yang sebenarnya kita hanya bisa menentukan koefisiennya yang benar itu. Kalau ada cara cepat, ngapain nggak kita pakai cara-cara yang susah? Ya, karena ini kita butuh kecepatan itu. Nah, cara yang cepat begini, itu namanya jurus Dracula. Nah, itu salah satu jurus Jet ya, jelas enteng full trick ya, jurus Dracula. Jurus Dracula penemunya saya sendiri ya, Mr. Jet ya. Dracula itu drama kunci-kuncian lancar. Nah, ya ini dengarkan nih. Jurus Dracula, drama kunci-kuncian lancar, yaitu untuk menyetarakan ya. Oke, ini contohnya. Di sini kita akan menyetarakan ini ya, penyetaraan persamaan reaksi itu ya. Nah, menggunakan jurus Dracula, drama kunci-kuncian lancar ini ya. Tadi yang reaksi tadi kita setarakan ya. Langkah pertama, nih, senyawa yang paling panjang itu CaCO3 itu paling panjang, diberi koefisien 1 terus dikunci ceklek. Nah, itu. Dari senyawa ini tadi nih CaCO3, HCl, CaCl2, CO2, 2O itu senyawa yang paling panjang itu melibatkan unsur yang paling banyak itu kan. CaCO3 itu melibatkan 3 jenis unsur, HCl 2 jenis unsur, CaCl2 2 jenis unsur, CO2 2 jenis unsur, H2O kan 2 jenis unsur. Berarti yang melibatkan paling banyak jenis unsur atau yang paling panjang itu CaCO3. Dikasih koefisien 1, yuk. Ini drama sih ya. Drama kunci-kuncian lancar. Yo, yang paling panjang dikasih koefisien 1, yuk. Langsung kasih 1. Nah, terus dikunci ceklek. Nah, ya. Kuncinya berupa tanda bintang itu. Nah, kenapa harus dikunci? Karena itu sudah paten itu. Jangan diudik-udik pokoknya. Jangan diubah-ubah kalau sudah dikunci. Ceklek kunci. Nah, terus. Nah, yang dikunci itu sebagai acuan. Sebagai acuan. Jadi jumlah CA, jumlah C sama O sebagai acuan. Acuan yang lainnya meniru. Ya, oke. Nah, itu. Unsur yang sama CA, C dan O di ruas lain itu menyesuaikan ya. Menyesuaikan jumlah yang disamakan ya. Contohnya ini. Ini. Itu dari kunci CA-nya CA. Kamu setelah terkunci jadi berapa ya? CA yang belakang ini ya. Ini tanya ke CA yang depan. Aku jadi 1 ya. Itu kan 1 kali 1. Aku 1 tetap 1. 1 kali 1 indeksnya 1 kali 1. Oh gitu, aku ikutlah ya. CA yang ini belakang. Aku ikutlah ya biar sama kamu seperti kamu 1. Oh iya. Dikasih koefisien 1 saja. Nah, maka ini langsung CaCl2 itu ada CA-nya dikasih koefisien 1 terus dikunci. Nah, karena langkah kedua kuncinya itu ya beda lah ya. Kuncinya berupa kotak hitam. Tadi kunci langkah pertama itu berupa apa? Berupa bintang ya. Setelah CA berikutnya kita menyesuaikan ini C ya kan, ada CA, CO ya. C yang belakang itu bertanya ke C yang depan ini. C, kamu terkunci berapa C di depan? Kamu jadi berapa setelah dikunci? Aku tetap 1 kan ya. Oh, aku ikutlah ya. Ya. Oke. Makanya di sini CO2-nya juga dikunci 1 karena C-nya udah sama. Ya, terus dikunci ceklek. Karena langkah kedua kuncinya
apa itu kuncinya yaitu kotak hitam. Ya sudah, beres itu. Nah, sekarang kita membereskan H itu. Membereskan O dulu ya. O-nya itu. Kamu setelah dikunci jadi berapa di depan, di ruas kiri? Aku jadi tetap 3. Gimana sih? Aku ikutlah ya. Nah ini. Padahal tadi O-nya itu yang sudah dikunci di CO2 itu 2. Maka karena ini 2 O-nya sudah memiliki 1 O, maka tetap 1 kan sudah 3. Maka yang H2O dikasih koefisien 1 dikunci ceklek sudah. Ini udah beres nih, yang dikunci udah beres. Nah tinggal ngurusi yang belum dikunci. Ngurusi apa? HCl ya. Nah kedua itu. Nah HCl tinggal kita menyesuaikan H-nya boleh, Cl-nya boleh yang ruas kanan itu. H boleh ya, kamu di ruas kanan jadi berapa setelah dikunci? Aku jadi 2. Gimana sih? Aku ikutlah ya. Oh iya 2. Nah langsung deh kasih koefisien 2 itu. Ya lah ketiga itu hanya. Atau pakai Cl ya boleh. Cl kamu di ruas kanan terus berapa? 2. Nah aku ikutlah ya 2 itu. Pakai salah satu ya. Berarti HCl-nya dikasih koefisien 2 itu. Nah makanya itu sudah terkunci semuanya. Kalau sudah terkunci semuanya berarti sudah apa? Beres itu sudah. Sama itu coba cek. Ca-nya di kiri 1 ya. Di kanan juga 1. C-nya di kiri 1. Ya di kanan juga C-nya karbonnya 1. Oksigennya di kiri 3. Di kanan juga 2 ditambah 1 3. Kemudian H-nya di kiri 2. Di kanan H-nya juga 2. Cl-nya di kiri 2, di kanan 2 gitu ya. Jadi kalau sudah terkunci semuanya sudah beres ya. Tapi kalau sudah dikunci semuanya kok masih ada pecahan, maka nanti dikalikan angka penyebutnya ya. Contohnya ini ya. Maksudnya ya. Yang kedua itu ada contoh yang kedua yaitu ada reaksi ini nih. HNO3 menjadi H2, N2 dan O2 ya. Langkah 1 yang paling panjang berarti melibatkan banyak jenis atom. Oh jelas HNO3 melibatkan 3 jenis atom. Dikasih koefisien 1 yuk. Ya kasih 1. Kunci ceklek. Nah ya. Nah terus ya kita mengacu yang sudah dikunci itu H, N sama O ya. Pertama H dulu yuk. H yang di ruas kanan bertanya ke H yang sudah dikunci. Kamu sudah setelah dikunci terus sudah apa jumlahnya berapa? Aku tetap 1. Gimana sih? Aku ikutlah ya. Ya. Makanya H2-nya itu dikasih koefisien berapa? Setengah ya. Setengah itu. Karena apa? 2 kali setengah kan 1. Oh iya. Terus dikunci bintang. Ceklek kunci ya. Habis itu langsung O-nya itu. N dulu N. N tanya ke N yang depan. N, kamu setelah dikunci itu jadi berapa? Aku juga seperti H tetap 1. Gimana sih? Aku ikutlah ya. Nah, supaya 1 maka N-nya juga dikunci, ditaruh koefisien setengah ya. Setengah kemudian dikunci ceklek ya, itu. Nah, kemudian berikutnya O ya, O yang depan. Kamu setelah dikunci jadi berapa? Aku tetap 3. Gimana? Aku ikutlah ya. Oh iya. Nah, maka 2 kali berapa supaya 3? Maka 1,5 atau 3/2 saja biar gampang. Nah 3/2 kan kali 2 kan 3. Nah dikunci ceklek. Nah itu. Ini sudah terkunci semuanya ini. Tapi ada yang masih pecahan. Karena apa? Reaksi itu kalau ada pecahan itu belum benar. Maksudnya belum afdol ya, belum baik. Makanya supaya misalnya nggak pecahan, semuanya koefisien dikalikan 2 itu. Karena penyebutnya 2 semua kan pecahannya. Kalikan 2. Nah makanya ini 1 kali 2, 2. Jadi koefisien HNO3 jadi 2. Koefisien H2 jadi setengah kali 2 tuh. Setengah kali 2 itu 1. Koefisien N2 juga 1. Koefisien O2 itu 3. Oke ya. Nah sudah setara itu. Coba cek ya. Di ruas kiri hanya berapa? 2 kali 1, 2. Di ruas kanan hanya berapa? 1 kali 2, 2. Di ruas kiri N-nya berapa? 2 kali 1, 2. Di ruas kanan N-nya berapa? 1 kali 2, 2. Di ruas kiri O-nya berapa? 2 dikali 3, 6. Di ruas kanan O-nya berapa?
3 kali 2 6. Alhamdulillah udah setara itu ya. Itu seperti itu, udah setara itu. Lagi sekali lagi ya, contohnya ini ada apa? Contoh C3H6 ya, pembakaran dari etana ini dibakar dengan O2 di CO2H2O ya. Nah, yang paling panjang mana? Ya, kita ambil yang C2H6 aja ya. Dikasih koefisien 1, dikunci ceklek ya. C dan H sebagai acuan ya. Nah, pertama C, tanya dulu yang C yang ini. CO2 itu. C, kamu setelah dikunci jadi berapa? Aku tetap 2. Oh ya, aku ikutlah ya. Maka C-nya itu yang di belakang itu dikasih koefisien berapa? 2 ya, dikunci ceklek sudah. Terus berikutnya habis CH, kamu di depan di ruas kiri setelah dikunci jadi berapa? Aku jadi tetap 6. Gimana? Aku ikutlah ya. DH-nya ya yang ada 2O ini supaya 6, maka dikasih koefisien 3 hanya lo ya. Dikunci ceklek ya. Sudah terkunci semuanya. Nah, langsung kita lihat O-nya ya. Nah, O-nya yang tanya ke kanan yang sudah terkunci kotak itu nih ya. Kamu setelah dikunci kotak jadi berapa O-nya? Yang punya CO2 itu 4 O-nya. Yang punya 2 O-nya 3. Berarti 4 tambah 3 7. Oh 7, aku 7 nih gabungan dari CO2 2. Oh 7. CO2 punya 4 atom O. H2O punya 3 atom O. 7 bagaimana sih? Aku ikutlah ya. Oh iya berarti ini 7/2 gitu ya. Itu. Nah, karena masih pecahan maka semua dikalikan 2 ya. Karena penyebutnya pecahan itu 2 ya. Nah, makanya 1 kali 2 2 ya. C2H6 jadi koefisien 2. O2-nya jadi 7. Kemudian CO2-nya jadi 4. H2O-nya jadi 6 ya. Oke, seperti itu. Itulah cara penyetaraan menggunakan jurus Jet Dracula, drama kunci-kuncian lancar ya. Nah, ini dicoba, mari kita coba seperti ini. Ya, ini coba bisa lah ya. Seperti ini CH, misalnya CH4 itu dibakar, CH4-nya dikunci 1. Nah, kemudian yang CO2 1 juga. Ikut. Hanya depan itu 4, belakang dikasih berapa? 2 ya. Ikut ya, udah 2. Berarti O-nya yang sudah di belakang itu 2 tambah 2 4. Nah, makanya ini O-nya 2 gitu ya. Seperti itu ya. Ya silakan, ini sudah jurus Dracula sudah saya kasihkan. Nah, pada pembahasan ini kita harus tahu ya bahwa ada reaksi-reaksi yang bermanfaat sesuai dengan kimia hijau, ada yang enggak nih. Kalau reaksi pembakaran seperti ini, pembakaran sempurna itu sesuai kimia hijau. Walaupun CO2 itu bisa menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse effect atau pemanasan global atau global warming ya. Tapi CO2 itu ada yang mengatasi, yaitu pada apa? Fotosintesis itu CO2 bisa diproses kembali menjadi O2 ya. Seperti itu. Jadi kalau pembakarannya sempurna itu tidak masalah. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna itu yang bermasalah itu. Karena akan menghasilkan karbon monoksida. Nah, itu yang tidak sesuai dengan kimia hijau. Ya, makanya pembakaran biar nanti sesuai dengan kimia hijau, pembakaran itu harus oksigen yang tersedia terus mencukupi. Kenapa pembakaran tidak sempurna? Karena oksigen tidak mencukupi. Oksigennya kurang. Misalnya orang memiliki mobil, ya, hanya ditumpaki saja gak pernah dirawat itu. Nah, akhirnya apa? Itu saringan udaranya itu kotor banget sehingga oksigen itu nggak bisa masuk ke ruang bakar. Nah, sehingga nantinya itu pembakaran nggak sempurna. Karbon yang dari bahan bakar tadi itu akan kekurangan oksigen sehingga akan menjadi C itu. C itu apa? Asap hitam ya. Asap hitam itu karbon. Sedangkan C yang satu lagi kekurangan oksigen jadi hanya CO. CO itu bahaya sekali ya, kemarin sudah saya bahas itu. CO itu bisa diikat oleh hemoglobin ya. Hemoglobin kalau kita ada CO dan O2 itu masuk bersama-sama ke dalam tubuh kita,
ya, maka CO itu 500 kali lebih menarik dibanding oksigen. Maka hemoglobin itu lebih tertarik pada CO. Ya, nah makanya akan terjadi HbCO. Sehingga tubuh akan kekurangan oksigen, kemarin sudah saya bahas. Sehingga tubuh akan merasa lesu, akan ngantuk, akan merasa pusing, ya, akan merasa mual. Nah, akhirnya bisa meninggal dunia naudzubillah min dzalik. Seperti itu, ya. Jadi kekurangan oksigen. Nah, ya. Pembakaran kekurangan oksigen akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Nah, itu. Kemudian di sini yang semuanya kalau pembakaran sempurna itu sesuai dengan kimia hijau. Foto itu jelas sesuai dengan kimia hijau. Kemudian pemanggangan roti. Pemanggangan roti juga ya bermanfaat ya, bermanfaat untuk kimia hijau kan. Kimia hijau untuk kesejahteraan manusia. Jadi pemanggangan roti itu ini roti yang tadinya kecil ya, adonan roti yang kecil ya. Sekepel lah bahasa Jawanya ya, bahasa Majapahitnya sekepel. Lah diberi NaHCO3 itu, soda kue itu. Dan setelah dipanggang, dan soda kuenya itu akan mengalami reaksi ini. Jadi soda itu Na2CO3, H2O dan CO2 itu. Sehingga adanya gas CO2 ini, maka nanti rotinya akan mengembang itu. Sebab tadinya sekepel jadi sekampil. Kampil itu bantal ya. Ya oke ya seperti itu. Itulah reaksi yang berguna ya bagi karena untuk kesejahteraan manusia dia bisa makan roti ya. Pembentukan amoniak ini nitrogen, hidrogen ya, nanti amoniak. Pembentukan amoniak nanti kalau misalnya amoniak yang dihasilkan itu tidak tangani dengan sebaik-baiknya. Misalnya di industri yang itu akan menimbulkan kebocoran, bahaya banget ini amoniak ini. Kemarin kita sudah bahas di prinsip kimia hijau itu, yang bahaya-bahaya itu amoniak itu bisa menimbulkan iritasi, bisa menimbulkan kematian, merusak tenggorokan, ya itu ya bahaya sekali kan. Nah ini jadi untuk pembuatan amoniak ini ya supaya sesuai dengan kimia hijau harus ditangani dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi kebocoran. Karena apa? Amoniak ini kalau misalnya dia sudah terjadi amoniak, nanti bisa diolah menjadi produk lain, misalnya diolah menjadi urea, pupuk urea ya seperti itu. Menjadi pupuk urea. Nah, itu lebih bermanfaat dan sesuai kimia hijau. Tergantung yang pengelolanya, jangan sampai terjadi kebocoran ya. Kemudian netralisasi asam lambung ini. Ya obat MAH ini. Ya jadi kalau asam lambung itu kalau kita makannya itu tidak sesuai dengan tidak disiplin makan, maksudnya sudah waktunya makan kok nggak makan, maka lambung itu akan meremas-remas itu. Ya, nah makanya pas di dalam lambung itu ada HCl. Sudah meremas-remas ada HCl, asam yang kuat ini. Nah itu kalau misalnya akan terjadi MAH itu. Makanya lambungnya bagian dalam akan terkelupas itu. Sehingga rasanya sangat perih ya, sakit ya. Makanya keasaman lambung itu ya supaya untuk mengurangi sakitnya itu dinetralkan menggunakan obat MAH. Obat MAH itu bisa ALOH3, bisa Mg ya. Biasanya Mg itu obat MAH itu MgOH2. Nah makanya nanti akan menjadi netral ini MgCl2 H2O. Kalau sudah terasa netral berarti nanti akan rasa sakitnya akan hilang. Berarti reaksi ini sesuai dengan kimia hijau karena untuk kesejahteraan manusia, kesehatan manusia itu. Kesehatan makhluk hidup sesuai dengan kimia hijau. Oke ya. Sesuai dengan kimia hijau itu. Nah tapi ya yang enggak sesuai kalau orang yang tidak disiplin makan. Udah saatnya makan enggak makan, akhirnya terkena MAH itu. Nah, ini jadi obat MAH ini bisa menyebabkan orang pada tidak sakit itu ya. Ini sesuai kimia hijau. Nah, itu. Terus berikutnya ini ada pembuatan Cl2O7 ya, pembuatan dikloroheptaoksida itu. Dikloroheptaoksida ini nanti bisa digunakan untuk membuat untuk kalau misalnya pokoknya sesuai dengan ini, kalau misalnya penanganannya itu baik, nanti bisa diubah menjadi ini bahan-bahan untuk membuat pestisida ya. Itu untuk kesejahteraan pestisida ya. Nah, penggunaan pestisida nanti juga tidak harus sesuai dengan aturan itu. Ya.
Nah, kalau sudah dengan aturan, nanti akan sesuai dengan kimia hijau. Untuk pestisida, untuk membunuh hama, membunuh insektisida, herbisida. Nah, harus sesuai dengan aturan. Kalau misalnya nggak sesuai dengan aturan, berlebihan ya penggunaannya, ya nggak sesuai dengan kimia hijau ya. Pokoknya semuanya itu tergantung pada karakter manusianya saja itu. Nah, kalau misalnya dimanfaatkan sebaik-baiknya itu. Reaksi perurian hidrogen peroksida ini salah satu dari bahan peledak ini. Nah, hidrogen peroksida itu perurian menjadi H2O dan O2 itu. Kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya, O2-nya itu untuk hal yang baik ya, dan tidak sampai meledak, ya itu akan sesuai dengan kimia hijau. Tapi kalau misalnya nggak terkendali, ya ini terjadinya ini, apalagi di tempat-tempat yang sempit, akan terjadi meledak itu. Oke ya. Tuh. Netralisasi air aki dengan soda api ya. Jadi air aki itu dinetralisasi dengan soda api. Ya, misalnya pada praktikum limbah-limbah H2SO4 itu asam yang dipakai itu jangan langsung dibuang, harus netralisasi dulu supaya sesuai dengan kimia hijau ya. Nanti setelah netral pH-nya 7 baru dibuang, itu sudah akan sesuai dengan kimia hijau. Tapi kalau netralisasi ini belum sampai belum sampai netral kok sudah dibuang, ya nggak sesuai kimia hijau. Misalnya NaOH-nya kurang, berarti nanti limbahnya bersifat asam. Atau NaOH yang dipakai kebanyakan, nanti limbahnya bersifat basa, juga berbahaya itu ya. Nah, itu jadi harus menggunakan aturan-aturan yang supaya netral, aturan yang ini ya. Fermentasi pembuatan tape ya, pembuatan tape itu. Jelas pembuatan tape itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan bahan-bahan yang menjadikan manusia itu bahagia itu. Sejahtera, bisa makan tape itu. Tapi kalau disalahgunakan ya, kalau disalahgunakan biasa pada industri-industri perumah tangga ciu itu ya beratnya ya. Alkohol pada diminumi itu di suatu tempat itu adalah itu ada C2H5OH itu alkohol itu. Orang desa mengatakan ciu, dah itu disalahgunakan. Akhirnya pada terjadi mabuk, terjadi kejahatan ya. Oke, itu tidak sesuai dengan kimia hijau ya. Nah, kemudian reaksi sabun ini. Sabun nanti akan terjadi reaksi seperti ini nih. Ya, sabun itu sebenarnya senyawa garam ya. Ada logamnya itu. Ketemu dengan air maka menjadi asam nih. Ya, itu asam ya. Ya. Nah, kemudian NaOH. Nah, adanya asam NaOH nanti diusahakan netral kalau di air ya, jangan sampai menjadikan air kalau misalnya masuk ke tanah jadi asam, itu jangan sampai itu ya. Harus dicek ya, dicek ini sabun. Ya, lebih baiknya menggunakan sabun yang ramah lingkungan. Ya, ada itu sudah deterjen ramah lingkungan ya. Oke. Kemudian reaksi perurian kalium klorat juga nih, hati-hati kalium klorat udah klornya, ada kalium kloratnya itu bisa meledak ini. Diusahakan sebaik-baiknya jangan sampai meledak. Oksigen bisa dimanfaatkan ya, KCl-nya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Nah itu pokoknya penanganannya harus sesuai dengan aturan prosedur yang sehingga nanti sesuai dengan kimia hijau itu. Nah, kalau teledor ini bisa meledak, itu nggak sesuai kimia hijau, menimbulkan bahaya, menimbulkan menimbulkan kecelakaan ya itu. Nah, kemudian reaksi perurian asam nitrat juga ini. Asam nitrat itu salah satu bahan peledak juga itu. Kalau nggak terkendali ini, gas-gas yang terjadi itu di suatu tempat yang nanti terjadi asam nitrat banyak sekali, gas-gas ini langsung meledak bisa itu. Nah, kalau misalnya bisa dimanfaatkan nitrogennya untuk diisikan ya ke di pom bensin kadang-kadang ada penambahan nitrogen pada ban-ban mobil yang kurang nitrogen. Nah itu dimanfaatkan. Oksigennya digunakan untuk mengisi tabung-tabung oksigen di rumah sakit. Nah itu hidrogennya mungkin digunakan untuk pembuatan zat-zat yang lainnya itu. Nah itu nanti sesuai kimia hijau itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Perkaratan logam jelas ini. Logam pada perkarat itu menjadikan kendaraan-kendaraan pada itu sudah nggak berharga lagi gitu ya. Ini jelas nggak sesuai dengan kimia hijau. Makanya besi-besi yang misalnya pipa-pipa bawah tanah itu, pipa Pertamina bawah tanah itu yang dari besi itu nggak mungkin dilapisi dengan
logam lain karena sepanjang kilometer sekian kilometer ya. Nah, ratusan kilometer ya, makanya ini nanti harus menggunakan nanti namanya perlindungan katodik ya. Di setiap sekian meter, sekian kilometer dikasih diklaim menggunakan magnesium atau menggunakan aluminium. Nanti besi itu kalau sudah ditempeli dengan aluminium atau magnesium, maka besi itu tidak akan berkarat itu. Sehingga nanti akan sesuai dengan kimia hijau itu, tidak mudah berkarat itu. Kemudian apa itu? Rantai sepeda itu kalau dibiarkan tidak menggunakan oli ya nanti akan berkarat. Akhirnya sepeda itu akan turun harganya itu. Maka nggak sesuai dengan kimia hijau, makanya harus dioli gitu. Pagar-pagar itu supaya nggak berkarat dicat ya, itu seperti itu. Oke ya. Itulah tentang apa reaksi yang tidak sesuai dan sesuai dengan kimia hijau. Oke, sampai di sini semoga bisa bermanfaat. Untuk penyetaraan silakan dicoba dan nanti kita akan mendalami lagi, dan barangkali ada yang komentar pada ini YouTube ini, nanti misalnya ada pertanyaan silakan dalam YouTube ini, saya sebagai YouTuber akan menanggapi. Barangkali ada yang masih menyaksikan tentang jurus Dracula ini. Wah, jurus yang hebat ini. Ya, walaupun reaksi apapun bisa nih. Kadang-kadang reaksi redox ya. Reaksi redox dengan jurus Dracula itu bisa. Asalkan kita pakai menggunakan redox sedikit aja, sudah silang ke kiri langsung pakai Dracula itu. Tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, semoga kita semuanya diberikan kemudahan ya. Kadang-kadang ada jurus ya atau cara yang aljabar ya, kadang-kadang itu membuat siswa sudah panik duluan ya. Ya, panik duluan. Nah itu. Alhamdulillah ini ada cara yang lebih baik. Nanti banyak sekali jurus-jurus chat ya, jelas and full trick yang akan membantu para peserta didik untuk bisa menguasai kimia dengan sebaik-baiknya. Oke, semoga sukses semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang like silakan di like ya, sehingga kalian semuanya bisa mengikuti jurus-jurus chat yang lainnya, sehingga bisa menguasai kimia dengan sebaik-baiknya. Oke, semoga sukses semuanya. Bahagia, selamat, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.